Angelita. Angeli. Oke. Belajar apa kita hari ini? Seni rupa. Tidak asing dengan jadwal pelajaran. Setiap hari kita harus setiap masuk ke semester itu kita harus menyusun atau membuat jadwal pelajaran agar kita lebih tertib dan bisa mempersiapkannya sebelum belajar di kelas. Coba masuk. A. Komposisi dalam seni rupa. Seni rupa hadir dalam pembuatan jadwal pelajaran untuk memberikan nilai estetika. Biar cantik, estetik. Ya enggak? Menghias jadwal pelajaran harus memperhatikan komposisi dengan baik. Komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan. Kalau melihat jadwal pelajaran atau jadwal piket yang bentuknya cantik, enak nggak? Ada hiasannya. Iya. Dalam suatu karya seni rupa berikut beberapa komposisi. Ada beberapa komposisi dalam seni rupa yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu apa? Kesatuan. Apa itu kesatuan? Kesatuan merupakan perpaduan antara unsur seni rupa yang satu dengan yang lainnya hingga unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain, tidak berdiri sendiri. Dengan prinsip kesatuan maka akan tercipta sebuah karya seni rupa yang indah, serasi, dan menarik. Kalau bikin suatu jadwal
Coba baca. Siapa kemarin yang mendapat bagian baca? Besi. Coba baca Besi. Sama dalam seni rupa Pengurangan satu atau lebih yang unsur yang dilakukan secara aktif dan terus menerus. Pengurangan unsur, nggak ada an-nya di situ. unsur yang sering dilakukan oleh Susunan susunan baris bentuk atau itu juga perlu diperhatikan ya. Jika membuat satu jadwal pelajaran itu juga diperhatikan garis, bentuk dan warnanya. Nggak mesti jangan sembarang aja. Lanjut, coba lihat selanjutnya. Apa itu? Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Apa fungsi dari jadwal pelajaran? Apa fungsinya membuat jadwal pelajaran, Isha? Apa gunanya kita membuat jadwal pelajaran? Kan Ica buat jadwal pelajaran itu apa? Itu apa kita harus membuat jadwal pelajaran? Supaya apa? Iya, bisa belajar sebelum masuk ke persiapkan bukunya. Agar tidak penting. Kenapa matanya? Gimana? Hah? Di rumah sana? Di sekolah atau di rumah? Di rumah. Jatuh sendiri. Naik sepeda atau kayak mana? Tidak ikut lagi. Jelaskan yang dimaksud dengan komposisi dalam seni rupa. Siti. Apa itu komposisi? komposisi adalah fakta atau susunan yang membuat irama dan keselarasan dalam suatu karya seni. Oke, pintar. Lanjut, pertanyaannya lagi. Apa saja komposisi dalam seni rupa? Hairul. Ada berapa komposisinya disebutkan? Tadi, ya yang kita baca tadi. Ada berapa komposisinya? Ya, baca Kak. Kesatuan, Oke. kesatuan, Keselarasan. Keselarasan. Yang ketiga dan yang keempat irama. Apa yang dimaksud kesatuan dalam seni rupa, Vero? Kesatuan. Bukan. Di ujung. Oke, kesatuan merupakan perpaduan antara unsur seni rupa yang satu dengan yang lain hingga unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain. Nomor 5, mengapa dalam membuat objek seni rupa harus memperhatikan unsur keseimbangan? Elsa.
13 menit, Bu. 13. Sebentar lagi. Lanjut B. Ragam hias dekoratif. Apa itu ragam gambar dekoratif? Adalah gambar dengan corak hias yang berupa hewan, tumbuhan, dan manusia yang sudah diubah sedemikian rupa agar lebih indah tetapi tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Gambar dekoratif ini dapat melalui deformasi atau penstiran secara alami. Bentuk objek kemudian disederhanakan dan diubah tanpa menghilangkan bentuk serta sifat aslinya. Contohnya, bunga, hewan, tumbuhan yang diubah dan dimodifikasi agar terlihat lebih indah. Yang pertama yaitu ragam hias tradisional. Berikut ini ada beberapa macam ragam hias tradisional yang perlu kita lalui. A. Perhatikan yang ibu baca, nanti ibu tanya. Ragam hias tradisional. Berikut ini ada beberapa macam ragam tradisional yang perlu kita ketahui. Yang A yaitu ragam hias flora. Ragam hias ini menggunakan bentuk flora itu adalah tumbuhan sebagai objek motifnya, sebagai yang kita pilih untuk ini. Menggambar ragam hias flora dalam seni ornamen dilakukan dengan berbagai cara, baik natural maupun stiliasi sesuai dengan konsep yang dituliskan. Melukis gambar tumbuhan itu namanya adalah hias tadi. Kemudian ragam hias fauna. Apa itu fauna? Yaitu adalah melukis gambar hewan. Lanjut C. Ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif itu adalah menghias gambar bentuk manusia, kemudian digayakan sesuai imajinasi, sesuai yang mau membuat. Misalnya gambar si Hairul lagi duduk santai sambil minum kopi. Itu namanya ragam hias figuratif. Ataupun gambar kodok, ataupun gambar orang yang sedang bertopeng, gambar Arsa sedang main HP. Nah, seperti itu. Itu namanya ragam hias figuratif. Itu tadi adalah ragam hias tradisional terbagi menjadi tiga. Yang pertama ragam hias flora, yang kedua ragam hias fauna, ragam hias figuratif. Masuk kita ke ragam hias geometris. Apa itu ragam hias geometris? Merupakan bentuk gambar yang memiliki sudut, bidang, garis, dan ruang. Ragam hias geometrik merupakan bentuk yang bisa diukur dan memiliki wujud yang jelas. Ragam hias geometrik ini juga banyak digunakan dalam berbagai karya seni, dari batik hingga lukis. Contohnya ragam hias geometris yaitu bentuk lingkaran, segitiga, segi 4, segi 5, kerucut, silinder, dan sebagainya. Ada yang belum paham sampai sini? Ini mau kasih pertanyaan. Bisa dibuka bukunya. Buka buku tulisnya.